الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya mau tanya bagaimana adab menerima tamu yang sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Di dalam hadis sudah sangat jelas Rasulullah SAW menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yukrim, ikraman, maknanya adalah memuliakan. Artinya ketika dia datang, kamu sambut dia. Itu sebagai ikram, ahlan wa sahlan. Dengan ucapan-ucapan penerimaan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau engkau senang dengan kedatangan dia. Jangan sebaliknya. Itu bukan para pewaris Nabi, para ulama juga disifati dengan sifat menjelaskan hidayah, menerangkan hidayah. Artinya disifati dengan yahdi, tetapi dengan makna yang pertama. Seperti dalam hadis, dilihat di footnote-nya, tambahan dari Syekh Yasin rahimahullah, fawallahi lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah petunjuk dengan sebab engkau, siapapun itu, dengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah. Artinya kalau engkau menerangkan hidayah, menjelaskan hidayah, kemudian Allah berikan taufik pada orang tadi dapat hidayah karena sebabmu, karena sebab penjelasanmu, maka engkau mendapatkan lebih baik, lebih mahal daripada unta merah. Baik, sekarang masuk pada makna yang kedua. Makna yang kedua dari al-hidayah adalah taufiq wal ilham. Taufiq adalah penentuan. Ilham adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal huda bimakna taufiq. Kadang-kadang huda bermakna taufiq wal ilham. Penentuan siapa yang mendapatkan petunjuk, memberikan ilham kepada hati seseorang agar dia menerima petunjuk, maka ini khassan biman yasha'ullah hidayatahu. Maka ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang bisa menentukan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khusus pula bagi orang-orang tertentu yang memang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Perhatikan perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Adapun yang pertama, barakallahu fikum, sifatnya umum. Al-Quran menjelaskan petunjuk. Demikian pula para Rasul menjelaskan petunjuk, menerangkan. Demikian pula Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dikatakan sesungguhnya engkau benar-benar menjelaskan petunjuk. Para da'i, para ustadz, para ulama ketika mengajarkan tauhid dan sunnah juga mereka menerangkan hidayah. Sifatnya am. Siapa yang memberikan penjelasan? Am. Al-Quran menjelaskan, Nabi menjelaskan, para ulama menjelaskan. Demikian pula siapa yang mendapatkan penjelasan itu?
Yang mendapatkan penjelasan itu juga am, sifatnya umum juga. Semua manusia mendapatkan penjelasan. Semua bangsa, semua suku, semua generasi demi generasi. Allah utus Rasul demi Rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang Rasul yang menjelaskan petunjuk hidayah, yaitu beribadalah pada Allah dan jauhilah taghut. Berarti siapa yang memberikan hidayah penjelasan? Umum. Sekian banyak pihak. Siapa yang menerima penjelasan hidayah? Juga umum semua, bahkan termasuk kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, dijelaskan, diberi penjelasan. Fa'amma Thamudu fahadainahum. Adapun kaum Thamud kami beri petunjuk, yakni kami beri penjelasan. Baik. Adapun yang kedua, yaitu hidayah dengan makna taufik, penentuan siapa yang mendapatkan hidayah, maka itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menentukan. Maka barakallahu fikum, Allah berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang bisa, dan menunjukkan hanya orang tertentu yang diberi oleh Allah hidayah taufik. Buka dadanya orang yang Allah yang tentukan siapa yang bisa menerima dakwah ini, itu Allah saja yang menentukannya. Berarti sifatnya apa? Khusus. Kata Syekh Khalil Harras, fayakunu khassan biman yasha'ullah hidayatahu. Maka hidayah taufik ini hanya khusus bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah berikan hidayah ini. Yani tidak Allah tentukan untuk mendapatkan hidayah ini. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menafikannya dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasul yang paling dicintainya, Rasul yang paling khusus, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak bisa menentukan hidayah ini. Apalagi Nabi-Nabi lainnya, apalagi Rasul-Rasul lainnya, apalagi para ulama, apalagi para da'i-da'i, siapapun dia, tidak akan bisa menentukan hidayah taufik. Nggak akan bisa memberikan hidayah dengan makna taufik, penentuan. Kata Allah terhadap nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Saya ulangi terjemahannya supaya sangat jelas bahwa ini penafian, bahwa Nabi tidak bisa menentukan. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tentunya kisahnya sudah pernah kita terangkan, bahwa Rasulullah SAW sangat berharap pamannya Abu Talib masuk Islam. Rasulullah SAW sangat berharap, ingin agar pamannya Abu Talib masuk Islam karena pembelaannya, karena dukungannya terhadap beliau. Tetapi ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, sampai matinya huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap di atas pemahaman Abdul Muttalib. Dia tetap di atas kesyirikan, tetap di atas agama jahiliyah
Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW sedih. Kalau saja beliau bisa menentukan, beliau akan menentukan Abu Talib masuk Islam. Tetapi beliau tidak memiliki kekuasaan itu karena la ilaha illallah. Karena tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menentukan segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan wahyunya untuk menghibur beliau. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wal muradu bil huda huna, maka yang dimaksud dengan petunjuk pada ayat-ayat kedua ini, kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarat as-sadiqah wal iman as-sahih wal ilm an-nafi' wal amal as-salih. Barakallahu fikum. Setelah selesai pembahasan bahwa makna hidayah ada dua, hidayah taufik dan hidayah irsyad, hidayah penjelasan dan hidayah penentuan. Kalau hidayah penjelasan sifatnya umum, Allah menjelaskan, Quran menjelaskan, para nabi menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama menjelaskan. Yang kedua penentuan, maka sifatnya khusus. Khusus bagi Allah saja yang bisa menentukan siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Dan barakallahu fikum, khusus pula bagi orang yang Allah kehendaki yang bisa mendapatkan hidayah ini. Taib, ketika disebutkan di dalam muqaddimah kitab kita ini, yaitu kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwasanya Rasulullah SAW membawa petunjuk. Membawa apa itu? Yakni yang dimaksud di sini, Nabi membawa petunjuk, yakni membawa ikhbarat, berita-berita dari langit, dari Allah SWT. Ikhbarat as-sadiqah, berita-berita yang terpercaya. Wal imanus sahih, dan juga membawa makna-makna keimanan yang benar. Seperti apa iman itu? Wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat, dan amal yang saleh. Berarti Nabi membawa petunjuk, membawa penjelasan. Penjelasan yang Allah wahyukan kepadanya. Penjelasan yang pasti benar karena sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ikhbaratis shadiqah. Yang berisi penjelasan iman dan amal saleh. Penjelasan apa itu iman yang sebelumnya tidak tahu amal iman, apa itu iman, Allah terangkan apa itu iman. Dan juga Allah jelaskan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah turunkan wahyunya yang syarat dengan ilmu, ayat per ayat. Allah katakan rattalnahu tartila, kami berikan secara bertahap, sekian ayat, sekian ayat, sekian ayat, sampai genap 30 juz, 114 surat. Ini barakallahu fikum, berisi ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu nafi', ilmu yang sangat bermanfaat. Dan juga diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah SAW agar mereka mau mengamalkan ilmu itu. Percuma ilmu nafi' kalau tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat untuk dia. Dikatakan bermanfaat untuk dia kalau ilmu itu diamalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebut dalam muqaddimah kitab kita ini membawa huda wa dinil haq. Membawa huda wa dinil haq. Membawa petunjuk dan ilmu yang bermanfaat dan din. Apa itu din? Ya'ti li'iddati ma'anin. Ad-din datang dengan sekian makna.
yang semuanya benar dan semuanya saling mendukung, artinya perbedaannya perbedaan tanawwu', ada 4 makna yang tidak saling bertentangan. Minha al-jaza. Yang pertama, din maknanya al-jaza, balasan. Dari situ barakallahu fikum kalian akan tahu bahwa di dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah disebutkan dengan Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasa di hari din, yakni Yaumul Jaza. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin ay Maliki Yaumil Jaza. Ad-din bermakna jaza, balasan. Berarti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu. Penguasa di hari pembalasan. Wa minhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di ucapan mereka, ucapan orang Inul Yudan, kama yadinu yudan, bagaimana dia dibalas, kama yadinu yudan, atau lebih lengkapnya disebutkan di sini di yudanu, kama yadinu yudan, sebagaimana kan din. Kok Assalamualaikum warahmatullahi bisa ada 2 din tapi diterjemahkan berbeda? Iya, karena din makna kama yadinu yudan artinya sebagaimana dia berbuat, seperti itu dia dibalas. Sebagaimana dia beragama, kalau kalian terjemahkan agama, din kan sering diterjemahkan agama juga. Ad-din, agama. Maka maknanya bagaimana kamu beragama, seperti itulah kamu dibalas. Berarti din yang kedua, kalimat yudan, juga dari kata din, maknanya dibalas. Kama yadinu yudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu kamu dibalas. Kama yadinu yudan. Wa minha, dan diantara makna din juga al-khudu' wal-inqiyad. Al-khudu' wal-inqiyad. Khudu' bermakna tunduk, inqiyad bermakna terikat. Makna din adalah tunduk dan terikat. Yuqal, misalnya dikatakan dana lahu, ay bimakna dalla wa khada'a. Dalla wa khada'a. Kalimat dana lahu, dia telah dana lahu. Apa maknanya dana lahu? Telah tunduk kepadanya dan menyerah kepadanya. Itu kalimat dana. Wa yuqalu, dikatakan pula danallahu bikadha au kadha, bima'na ittakhadahu dinan ya'buduhu bihi. Kadang dikatakan danallahu bikadha, Allah mendinkan ini. Maka maknanya Allah menjadikan perbuatan tersebut sebagai din. Sebagai apa? Sebagai tanda ketundukan seseorang kepadanya. Salat, kalau dilaksanakan salat itu berarti kamu tunduk pada Allah. Puasa, kalau kamu melaksanakan puasa itu berarti kamu tunduk pada Allah. Demikian pula perintah-perintah lainnya yang merupakan perintah syariat, Allah perintahkan sebagai apa? Sebagai din, sebagai tanda ketundukan. Ini makna yang kedua. Yani barakallahu fikum, makna din bisa bermakna jaza, bisa bermakna ketundukan, keterikatan, bisa bermakna agama. Dan kalau dikatakan amalan ini dijadikan agama oleh Allah, atau bahasa Arabnya danallahu bikadza, Allah mendinkan ini, mendinkan itu, maka maknanya ittakhadhahu dinan ya'buduhu bihi, yakni Allah jadikan
sebagai din yang kamu tunduk kepadanya dengannya. Kamu tunduk pada Allah dengan sholat, dengan puasa. Wal muradu bid-din. Sekarang apa yang dimaksud dengan din di dalam muqaddimah tadi? Rasulullah SAW membawa huda wa dinil haq. Membawa huda wa dinil haq maknanya, kata beliau, jami' ma arsalallahu bihi Rasulullah SAW minal ahkamis syariah. Maknanya semua yang Allah jadikan sebagai agama yang dibawa oleh beliau. Artinya beliau membawa seluruh yang Allah jadikan sebagai agama. Berarti apa itu maknanya? Seluruh apa yang Allah jadikan sebagai agama. Hukum-hukum, syariat-syariat, akidah-akidah, prinsip-prinsip yang diajarkan, qauliyah awil fi'liyah, apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, itu semua disebut ad-din. Yani Rasulullah SAW membawa huda dan juga membawa ahkam syariah, hukum-hukum syariat. I'tiqadiyah, apakah hukum-hukum akidah, prinsip-prinsip keyakinan, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu. Kamu syariah atau hukum-hukum syariat dalam artian hukum-hukum amalan, cakup qauliyah wa fi'liyah, apa buatan. Itu di dalam bahwa Rasulullah SAW yang membawa huda wa dinil haq, dan din yang hak. Mengapa disebut dengan hak? Idhafatuhu ilal haq. Maknanya itu idhafah mausuf ila sifatih, disandarkannya sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Dinil haq artinya ad-din al-haq, din yang benar, agama yang hak, yakni ad-din al-haq. Barakallahu fiikum. Nanti akan dibahas apa makna hak itu sendiri pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan 30 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah pada kita semuanya, dan kalian banyak-banyak murajaah, hafalkan maknanya, pahami maksud saya maknanya, dan hafalkan dalil-dalilnya, supaya kalau ditanya apakah dalam ulangan ataupun di dalam alam nyata, tuh orang nanya kepadamu, ini huda apa maknanya, kalian tidak jawab katanya dan katanya, tetapi jawab dengan penjelasan dan dalil, sebagaimana dalam ayat ini, sebagaimana dalam ayat itu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.